Allah berfirman kepada mereka, ini firman Allah yang paling tegas. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagi ahli neraka, Allah akan tegas sama mereka. Allah bilang, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Subhanallah, saya pernah dapat sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ahli neraka itu kan mereka tidak pernah berhenti ya. Tidak ada istilah istirahat. Kalau di penjara ada saatnya orang istirahat, dikasih makan, kalau luka diobatin, walaupun sudah dihukum. Di neraka nggak ada begitu. Per detiknya siksaan terus, siksaan non-stop dan tidak ada kematian. Kalau orang maling digebukin mati, orang sudah tinggalkan, nggak digebukin lagi. Karena orang tahu orang mati nggak sakit lagi. Tapi di neraka nggak. Jadi dia hidup terus. Dalam kondisi, dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ahli neraka itu ada yang sampai hangus semua badannya, tinggal kepalanya saja. Tapi hidup. Lalu Allah utuhkan lagi. Nah, dalam proses pengutuhan itu, penyiksaan sakit, pengutuhan kembali tubuh mereka sakit. Begitu terus. Mereka menjerit-jerit tidak didengar. Kata Nabi SAW tentang masalah firman Allah ini dalam ayat 108-nya, Allah mengatakan, kekallah kalian, hiduplah dia, masuk tinggal di dalam keadaan hina dan jangan pernah bicara dengan aku. Kata Nabi SAW, ahli neraka dalam tafsir 108 surah Al-Mu'minun ini, ahli neraka karena mereka sudah merasa sakit sekali, mereka sudah tidak tahu harus buat, mereka panggil para penjaga neraka, para malaikat. Dan para penjaga neraka tidak menjawab mereka ratusan tahun. Biarin disiksa. Mereka putus asa, akhirnya mereka panggil Tuhan mereka. Yang tadi tuh, ya 106 dan 107. Yang mereka bilang, ya Allah, kejahatan kami telah menguasai kami dan kami termasuk orang sesat. Artinya kami nyesal dulu kami buat itu semua. Mencuri, menipu, zina, riba, apalah. Maka keluarkan kami kalau kami engkau kembalikan dunia, kami berbuat lagi berarti kami zalim benar nih. Gitu kan? Nah mereka menyesal itu semua. Lalu mereka panggil Tuhan mereka mengatakan, ya Allah, Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia itu berapa miliar tahun itu. Ya. Jadi kalau antum pernah dengar, oh ada masa dinosaurus dulu, Allahu a'lam, mungkin bisa saja. Bisa saja. Bukan mustahil. Karena manusia ini, kita ini, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada air, sudah ada api. Ini semua bukan baru ini. Air yang kita pakai ini air dari dulu yang Allah ciptakan dari awal. Sederhana kok secara ilmiah kan. Panas menguap, ditampung di awan. Kalau ini kita kayak filter turun lagi jadi hujan dipakai lagi. Sama. Apinya sama. Tumbuh-tumbuhannya itu aja. Ya. Sama. Pepaya kita makan, buahnya, bijinya kita lempar. Jadi pohon lagi. Dia lagi. Sama. Semua hewan laut itu turunannya semua sama. Kembali lagi. Begitu semua. Makanya waktu Nabi Adam AS diciptakan, iblis sudah ada kan? Kan iblis nggak mau sujud. Sudah ada di dunia dia. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia berharap dia jadi pemimpin di bumi. Ini masalah politik juga ini. Ya. Dia mau jadi pemimpin. Begitu Allah bilang, saya akan ciptakan di muka bumi khalifah, pemimpin, manusia itu, Adam. Di situ dia cemburu. Oh berarti sudah putus asa dia, nggak bisa lagi jadi pemimpin di bumi. Maka waktu disuruh sujud dia nggak mau sujud. Berarti intinya iblis ada kan sebelumnya. Sudah ada iblis, sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua tumbuh, sudah ada, bukan baru ini semua. Sudah ada. Jadi perlu kita garis bawah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka selama umur dunia. Allahu alam berapa miliar tahun itu. Disiksa terus. Setelah seumur dunia baru Allah berfirman seperti ayat 108 ini. Setelah seumur dunia miliaran tahun, ya Allah masih mengatakan kepada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di dalam keadaan hina dan jangan pernah berbicara dengan aku. Setelah miliaran tahun disiksa, Allah masih tidak maafkan. Padahal Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Coba bayangkan. Di akhirat sudah tidak ada ceritanya itu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis itu, yang saya bacakan, maka karena mereka sudah putus asa, keluarlah dari tempat air mata mereka darah. Dan ketahuilah, kalau air mata yang keluar selama mereka disiksa itu, dijalankan atau dialirkan di atasnya kapal, maka bisa mengalir. Karena penuhnya dengan air mata. Jangan dibayangkan ini neraka seperti penjara kita ya.
penuh darah, nananya ahli neraka di situ numpuk-numpuk. Bahkan kata Nabi SAW, makanan minuman mereka adalah tinatul khabal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Kata Nabi SAW, nana dan darahnya ahli neraka. Di surga teman-teman, kita nanti makan insya Allah, bukan karena lapar. Kita minum bukan karena haus. Maka semua penuh kenikmatan. Ya. Antum bayangin kalau antum lagi tidak, beda ya kalau lagi lapar, ini kebetulan mau sarapan jadi masa. Jangan dibayangin dulu. Tapi kalau orang lagi lapar, dia sudah nggak dimati makanan. Target dia hilangin lapar kan? Coba kalau antum lagi tidak lapar, mau makan apa Pak? Makan apa Bu? Kita masih bisa memilih. Oh mau makan ini. Kita nikmatin tuh. Kalau kita lagi haus, minum apa? Air dingin. Targetnya bukan nikmatin, habisin supaya hilang hausnya. Di surga nggak ada lapar, nggak ada haus. Jadi kita makan, kena nikmatin, kita minum, kena nikmatin. Dan ini sederhana, di dunia patuh kayak gini aja nih. Duduk pengajian, sholat, haji, sedekah, gitu aja, zikir, mati masuk surga. Kenapa nggak mau ini? Kan gitu sederhana. Saya waktu tahun lalu haji, saya bilang sama jemaah haji juga, saya ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, apa sulitnya jadi orang beriman? Pergi haji, enak makan, tidur, nanti juga di kemah enak, semuanya enak ada mah. Ibadahnya nanti kalau kita bagi jumrah teman-teman, ambil batu lempar, tak satu dosa besar gugur. Yang kedua 2 dosa besar. Pulang lagi ke kemah, ngobrol, makan, minum, dengar pengajian, mati masuk surga, enak bener. Ya. Kenapa nggak mau jadi orang baik ini? Kan aneh betul ya. Makanya kata Nabi SAW, seseorang tidak akan lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Pernah ada satu sahabat, saya tambahkan kisahnya, dia masuk Islam pas di perang Khaybar. Benteng Khaybar sekitar 180 kilo sekian dari kota Madinah. Kami ada program umroh Sirah Nabawi. Beliau pernah ikut, beberapa teman-teman pernah ikut dulu. Kita datangi lokasi peperangan itu langsung. Di Badar kita datang lokasi perang Badar, di Khaybar juga begitu. Datangin benteng-bentengnya Yahudi di sana. Intinya di perang Khaybar ini Nabi SAW mengepung benteng yang pertama sekitar 43 harian. Baru ditaklukkan. Nah pada saat itu rupanya ada satu orang Arab Badui, dia memantau peperangan dari jarak jauh. Dan dia tertarik lihat umat Islam. Mereka walaupun berperang punya adab dan tata krama. Kalau malam hari mereka baca Quran, mereka saling membantu sama-sama yang lain. Mereka baik sekali gitu dan dia tidak pernah lihat ini. Maka dia datang kepada beberapa sahabat sambil mengatakan, kalian ini siapa? Agama apa? Sahabat jelasin, kami dari Madinah, kami ini beragama Islam. Dijelaskan tentang Islam. Tertarik dia. Saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, itu di depan ada Rasulullah. Itu ada tulisan. Langsung aja masuk Islam di tangan. Datang dia ke Nabi. Nabi SAW pada saat itu pas menembus benteng pertama Yahudi. Kalau tidak salah nama bentengnya Naim. Benteng Naim. Ya. Maka benteng ini setelah ditembus ada harta rampasan perang. Beliau lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Dengan salah satu orang yang ditunjuk untuk mengatur itu. Belum dibagi ke pasukan. Nah, waktu orang ini datang masuk Islam, kata Nabi SAW, masukkan orang ini sebagai penerima ghanimah. Orang yang baru masuk Islam ini. Orang itu langsung bilang begini, ya Rasulullah, saya nggak ingin ini. Saya masuk Islam bukan karena saya ingin harta. Saya ingin apa yang sahabat Anda kejar keluar dari Madinah. Saya dengar mereka keluar untuk mencari mati syahid. Supaya begitu mati terbunuh dosanya dimaafkan masuk surga. Saya berharap ya Rasulullah, nanti dari benteng Yahudi, dia tunjuk benteng Yahudi yang kedua. Benteng Yahudi pertama sudah tembus, ada 9 benteng Yahudi waktu itu. Nanti saya berharap dari benteng Yahudi ini keluar anak panah Yahudi, kena di sini, ditunjuk sama dia titiknya. Tembus di sini, lalu saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah kasih. Kalau kau jujur Allah kasih nanti itu. Betul-betul kau minta itu Allah kasih. Subhanallah, berpisah dengan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi yang pada saat itu punya strategi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak berani berhadapan dengan muslimin secara langsung, mereka cuma lemparin anak panah dari dalam benteng, karena takut. Orang yang waktu itu pas mulai sahabat takbir, orang Yahudi mulai lempar anak panah, orang yang pertama mati orang yang tadi, yang baru masuk Islam. Belum sholat satu sholat pun. Baru syahadat, kecamuk perang, kena anak panah mati dia. Waktu Nabi SAW lihat, ternyata anak panahnya di tempat yang dia tunjuk. Tadi kan dia bilang, saya ingin anak panah itu masuk ke sini, keluar di sini, dan saya mati syahid, saya masuk surga.
Kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru syahadat? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Baru syahadat langsung mati terbunuh. Masuk surga. Begitu mudah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh surga lebih dekat dengan seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal lakukan ketaatan, mati masuk surga. Susahnya apa? Tinggal makan halal, pekerjaan halal, pasangan halal. Kan enak gitu ya. Di dunia dapat panduan yang benar, bahagia, dan di akhirat juga masuk surga. Kan begitu. Nah itu poinnya.